Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada materi kita hari ini, kita akan belajar tentang menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Materi kelas 7 semester genap. Nah, kita mulai saja ya pembelajarannya. Yang pertama, pengertian bahan tekstil. Tekstil adalah material yang terbuat dari serat. Ada yang serat alami dan ada yang serat buatan. Inilah yang kita sebut dengan kain. Kain katun, kain sutra, kain wol adalah contoh kain yang berasal dari bahan alami. Polister, nilon, dan dakron adalah contoh kain yang berasal dari bahan sintetis atau buatan. Nah, inilah 4 contoh kain. Kain katun, kain polister, kain sutra, dan kain wol. Yang kedua, jenis dan sifat bahan tekstil. Pada dasarnya, serat tekstil berasal dari 3 unsur utama, yaitu serat yang berasal dari alam, tumbuh-tumbuhan, dan hewan, serat buatan atau sintetis, dan galian, asbes, logam. Serat alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kapas, lenan, rayon, nenas, dan pisang. Serat alam yang berasal dari hewan seperti bulu biri-biri menghasilkan bahan wol, serat ulat sutra menghasilkan bahan tekstil sutra. Serat buatan berupa dakron, polister, dan nilon. Serat galian adalah bahan yang berasal dari dalam tanah, contohnya asbes, logam, dan benang logam. Serat logam lebih banyak digunakan untuk membuat bermacam-macam jenis benang, seperti benang emas, benang perak, tembaga, aluminium. Selain itu juga benang logam yang dilapisi dengan plastik. Untuk mengetahui lebih jauh kekuatan berbagai jenis benang dan tali tersebut, mari kita pelajari struktur pembuatan tali. Jenis bahan dan kegunaan. Yang A. Katun. Serat alami dihasilkan dari hewan dan tumbuhan. Serat dari tumbuhan, contohnya serat kapas. Serat kapas dipintai untuk dihasilkan benang. Benang ditenun menjadi sebuah kain atau bahan pakaian. Selanjutnya, bahan dijahit menjadi pakaian. Yang B. Wol. Contoh serat dari hewan adalah wol. Serta wol dihasilkan dari bulu domba atau biri-biri. Bulu domba dicukur. Bulu domba dipintai dan dipilin menjadi benang. Selanjutnya, benang ditenun menjadi kain. Dari kain wol dihasilkan berbagai benda seperti pakaian, karpet, dan selimut. C. Sutra. Serat alami lain dari hewan adalah sutra. Benang sutra berasal dari air liur ulat sutra. Air liur itu berbentuk kepompong. Kepompong ulat sutra dipintal menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain sutra yang amat lembut. Dan yang terakhir, nilon. Senar gitar dan tali kail atau pancing adalah contoh benang tali nilon. Kain nilon merupakan serat kain tiruan atau sintetis. Serat kain ini terbuat dari bahan kimia yang terdapat dalam minyak bumi. Dua. Penggunaan bahan. Kita sering mendengar ada benang jahit, benang wol, tali rafia, tali nilon, tambang, dan sebagainya. Berikut kita akan mempelajari berbagai kegunaan benang dan tali. Yang A. Benang jahit. Benang jahit umumnya terbuat dari kapas. Kekuatan benang jahit dari kapas hanya untuk menjahit kain yang tipis, bukan untuk menjahit bahan yang tebal. Nah, inilah contoh benang jahit. 2. Benang wol.
Bentuk benang wol lebih besar dan lebih tebal daripada benang jahit. Benang wol terasa lebih berbulu. Benang wol tidak dapat digunakan untuk menjahit. Menjahit dengan benang wol terlihat tidak rapi dan tidak rapat. Benang wol lebih kuat, itulah sebabnya benang wol hanya untuk dirajut menjadi baju hangat, sweater, selimut, karpet, dan sebagainya. Nah, inilah contoh benang wol. C. Benang nilon. Nilon semula dirancang untuk mengganti benang sutra. Nilon ternyata memiliki serat yang lebih kuat dibanding kapas dan wol. Nilon dapat dicampur dengan serat alami lain untuk menghasilkan bahan tekstil. Ada beberapa jenis nilon juga tahan panas dan tahan terhadap bahan kimia. Contohnya, dawai gitar menggunakan kain nilon. Tali nilon juga digunakan untuk keperluan lain seperti untuk memancing ikan. Inilah gambar benang nilon. Nah, untuk yang terakhir, tali rafia. Tentunya kalian sudah paham kan apa itu tali rafia? Tali rafia digunakan untuk mengikat berbagai benda, misalnya kardus dan lain sebagainya. Inilah gambar tali rafia. Jenis dan bahan berwarna. Yang pertama, zat warna alam. Zat warna alam adalah zat warna yang diperoleh dari alam atau tumbuh-tumbuhan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Agar zat pewarna alam tidak pudar dan dapat menempel dengan baik, proses pewarnaannya didahului dengan mordanting, yaitu memasukkan unsur logam ke dalam serat. Bahan pewarna alam yang bisa digunakan untuk tekstil dapat diambil pada tumbuhan, bagian daun, buah, kulit kayu, serta bunga. Contohnya, warna merah terbuat dari daun pohon jati atau buah naga merah. Warna hijau terbuat dari daun suji, warna kuning terbuat dari kunyit, warna ungu berasal dari ubi ungu. Ada 3 proses pewarnaan alam yang harus dikerjakan, yaitu proses mordanting atau proses awal, proses pewarnaan atau pencelupan, dan proses fiksasi atau penguatan warna. 2. Zat warna sintetis. Zat warna sintetis atau pewarna kimia mudah diperoleh, stabil dan praktis pemanfaatannya. Zat sintetis dalam tekstil merupakan hidrokarbon aromatik seperti benzen, toluene, naftalin, dan antrasena diperoleh dari batu bara yang merupakan cairan kental berwarna hitam. Macam-macam zat pewarna sintetis antara lain A. Zat warna direk, B. Zat warna asam, C. Zat warna basa, D. Zat warna naptol, E. Zat warna belerang. Tidak semua zat warna sintetis bisa dipakai untuk pewarnaan bahan kerajinan, karena ada zat warna yang prosesnya memerlukan perlakuan khusus, sehingga hanya bisa dipakai pada skala industri.